Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat semua ya sayang ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Bu Diana melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, Bu Diana sekedar mau bertanya kepada kalian, masih ingatkah kalian pembelajaran yang minggu kemarin? Bahwa kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Perlu kalian ketahui, organ gerak ada dua. Ada organ gerak pasif dan ada organ gerak aktif. Yang pertama, organ gerak aktif. Organ gerak aktif pada hewan dan manusia yaitu berupa otot, sedangkan organ gerak pasif pada manusia dan hewan adalah berupa apa sayang? Berupa tulang. Pintar sekali. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2 yaitu di halaman 4, di halaman 63. Coba kalian lihat semua buku tema kalian di halaman 63. Coba kalian amati di buku tema kalian ada gambar apa yang sedang dilakukan oleh siapa yaitu? Nah, oleh Benny ya. Oke, coba kalian lihat kegiatan apa? Coba pertanyaannya coba dijawab bersama-sama yuk. Yang pertama, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah apa sayang? Permainan sepak bola. Pinter sekali. Yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Menggunakan organ gerak. Pinter. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana? Di lapangan. Jangan melakukan permainan sepak bola di rumah ya, nanti bisa pecah semua peralatan rumah tangga mama-mama kalian, nanti bisa marah-marah ya sayang ya. Jadi di lapangan. Yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Coba apa yang dilakukan? Kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya apa? Otot-otot pada bagian tubuh kita tidak terasa kram. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kul. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif tentunya. Hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak.
Organ organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sekarang coba amati, di situ ada bagian-bagian tubuh atau rangka manusia ya sayang ya. Rangka manusia yang dimulai dari tengkorak ya, ada tengkorak. Coba dilihat bagiannya, ada tengkorak, kemudian ada rahang bawah. Ini rahang bawah, mulai dari atas tengkorak ada rahang bawah. Kemudian ada tulang selangka, ini tulang selangka ya. Tulang selangka, kalau yang kurus biasanya tuh cenderung cekung, bisa dibuat apa? Kata orang Jawa bilang apa? Bisa buat tempat sabun. Nah, itu tulang selangka. Kemudian tulang belikat. Tulang belikat ini, nah, yang bisa menggerakkan ini ya, yang bisa berputar ini tulang belikat. Kalau sudah ada tulang dada. Ya, tulang leher, tulang dada, kemudian ada tulang pengumpil di sini ya, tulang pengumpil, kemudian ada tulang hasta, tulang telapak tangan, kemudian ini tulang jari tangan. Kalau sudah ada tulang belakang, tulang panggul. Kemudian pada kaki. Nah, kalau pada kaki lihat gambar ya sayang ya. Kalau berdiri Bu Diana nanti terlalu tinggi tidak kelihatan. Tulang kaki, yo coba dilihat mulai dari tulang paha, kemudian ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Nah, tentunya pada setiap tulang tersebut mempunyai fungsi tersendiri, di mana nanti yang bisa menggerakkan tulang dan otot-otot kita ya. Oke. Oke. Ini lebih jelasnya ya. Nanti kalian catat di buku catatan tema kalian. Di situ sudah Bu Diana beri pengertian rangka. Apa sih pengertian dari rangka? Coba ya, siapa yang tahu? Oke, rangka merupakan gabungan antar tulang yang dihubungkan oleh persendian. Fungsi dari rangka yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh, yang kedua tempat melekatnya otot, yang ketiga anggota gerak pasif, dan yang keempat, melindungi organ di dalam tubuh. Itu adalah fungsi dari rangka manusia. Sekarang macam-macam rangka. Macam-macam rangka yaitu yang pertama ada rangka kepala, meliputi tulang mata, tulang telinga, tulang baji, tulang pelipis, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang dahi, tulang hidung, tulang kepala belakang, tulang ubun. Rangka badan ada apa saja? Tulang leher, tulang dada, tulang rusuk, tulang tajud pedang, tulang dada luluh, tulang belikat, tulang selangka, tulang usus, tulang kemaluan, tulang ekor, tulang duduk, ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, rangka anggota gerak atas meliputi apa saja? Meliputi tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari-jari tangan, tulang telapak tangan. Yang keempat yaitu ada rangka anggota gerak. Meliputi apa saja? Tulang paha, tulang kering, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari-jari kaki. Jadi ada 4 macam rangka. Yang pertama rangka kepala, yang kedua rangka badan, yang ketiga rangka anggota gerak, dan yang keempat rangka anggota gerak bawah.
Jadi nanti ringkasan materi yang Bu Diana berikan ini kamu salin di buku tulis tema kalian. Oke, kalau sudah, kita tadi sudah belajar ya tentang rangka manusia. Rangka manusia tadi ada 4 bagian ya, ada 4 macam. Yang pertama, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Sekarang, tulang pada lengan manusia ini termasuk rangka anggota gerak atas, sedangkan tulang pada kaki manusia itu termasuk rangka anggota gerak bawah. Coba kalian tadi sudah mengenal tulang-tulang ya. Nanti tugas kalian pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Nanti kalian tarik garis. Coba yang di atas. Yang paling atas tadi ini tulang apa namanya ya sayang ya? Yo, yang di sini ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Nanti kalian tarik garis. Coba kalian tarik garis dulu, setelah itu akan Bu Diana beri jawabannya. Kalau salah nanti bisa dibetulkan ya sayang ya. Nah, ini kalian sudah mengerjakan. Nah, bisa dicocokkan dengan jawaban yang sudah Bu Diana beri. Jika salah, bisa dibetulkan untuk belajar di rumah ya sayang ya. Tarik garis ya. Tulang pada lengan manusia dan tulang pada kaki manusia. Oke, kalau sudah memasangkan gambar dengan keterangan menggunakan garis, yaitu pada tulang pada lengan manusia dan tulang pada kaki manusia. Sekarang untuk menambah pemahaman tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkah kerja coba kalian lihat. Nanti kalian bisa membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas dengan orang tua kalian ya. Kalau Bu, mamaku kerja, oke, bisa sama kakak kalian, bisa sama tante kalian. Yang penting dengan anggota keluarga kalian. Coba yang pertama siapkan alat dan bahan. Ada gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah yang kedua yaitu buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Langkah yang ketiga, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Kemudian rangka yang keempat, rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. Rangka yang kelima, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Langkah yang keenam, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Langkah yang ketujuh, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur, langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Setelah selesai, langkah yang terakhir yaitu warnailah dengan menggunakan cat. Kalian boleh membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Selain model ini boleh, tergantung kreasi kalian. Oke, setelah kalian membuat karya sederhana dari bubur kertas, sekarang coba kita lanjutkan yuk. Kalian bisa berdiskusi ya.
Kamu telah mengetahui organ gerak manusia terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu lah. Kamu kan tidak berada di sekolah, maka kalian berdiskusi dengan anggota keluarga kalian. Fungsi dari masing-masing tulang. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Karena kalian tidak di sekolah, maka tidak bisa ke perpustakaan. Kalian bisa mencari di kepal yang kalian punya, atau mungkin bisa mencari di Google. Oke, itu ada nama-nama tulang, kemudian disuruh mencari fungsinya. Nanti akan Budiana beri jawaban. Kalian kerjakan dulu, nanti Budiana beri jawaban, nanti dicocokkan. Jika ada yang salah bisa dibetulkan. Nah, ini ya sayang ya jawabannya, bisa kalian lihat. Oke, kalau misalkan ada yang salah, ada yang kurang, bisa kalian tambahkan di buku tema kalian. Setelah kalian mengetahui fungsi dari nama-nama tulang yang sudah kalian kerjakan, sekarang coba kalian baca teks bacaan di halaman 69. Di situ berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Bisa kalian baca nanti dan kalian pahami isi dari setiap paragraf tersebut. Perlu kalian ketahui, kita sudah belajar tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Siapa yang masih ingat? Pengertian dari ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok letaknya ada 3. Yang pertama, ide pokok yang berada di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Sedangkan ide pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Nah, masih ingat kan kalian? Oke, kalian lihat teks bacaan yang ada di buku tema kalian, nanti kalian baca. Kemudian seperti biasalah, karena kita belajar ide pokok, maka kalian nanti tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Oke sayang, kalian tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Nah, coba Budiana beri jawaban ini. Kalau ada yang salah bisa kalian betulkan ya sayang ya. Kalian salin di buku tema kalian salin. Oke, kita lanjut. Kalian sudah menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dari teks bacaan yang sudah kalian baca. Sekarang coba kita lihat di halaman berikutnya. Mari kita berkreasi. Asik sekali ya aktivitas membaca itu. Apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Oke, kita hari ini belajar mengenai cover. Apa sih cover itu? Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Coba, ini merupakan cover buku. Nah, ini merupakan cover buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni
sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Sinopsis itu ringkasan ya saya. Ya, yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Ini loh punggung buku. Ini namanya punggung buku ya. Ini sisi depan, sisi belakang, ini punggung buku. Dan ini adalah sinopsisnya. Oke, coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Oh, sebelum kamu perhatikan contoh cover berikut, Budiana beri tanda mana yang harus kamu catat nanti di buku catatan kalian ya. Nah, yang Budiana beri lingkaran merah ini nanti kamu catat di buku catatan tema kalian. Tadi kan rangka manusia, yang kedua tentang cover atau sampul buku. Oke, kalau sudah, sekarang kamu perhatikan contoh cover berikut. Sudah kamu perhatikan? Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul. Nah, itu ya, ada kalimat penjelas ya, yang singkat dan mudah dipahami. Judulnya apa? Cerdas dan bugar. Kalimat penjelasnya yang mana? Penjas Orkes untuk SDMI kelas 4. Terdapat nama penulis. Siapa nama penulisnya itu? Tuh di atas sendiri, Priyanto Naryanto itu penulisnya. Terdapat identitas penerbit. Identitasnya yang bawah ya, Pusat Perbukuan itu ya, itu identitas. Menyertakan gambar yang menarik. Oke, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Ini sinopsisnya ada di belakang ya. Nah, kemudian terdapat identitas buku pada punggung buku. Ini punggung bukunya ya sayang ya. Oke. Sekarang giliran kalian untuk membuat gambar cover atau sampul buku. Kalian bisa membuat berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Nanti kalian membuat cover. Oke, kalau sudah selesai, coba kalian lihat di halaman 74, itu ada tugas membuat karangan singkat dengan ide pokok yang sudah ditentukan di setiap paragrafnya. Paragraf yang pertama, makan sayur membuat sehat. Paragraf kedua, aku gemar makan sayur. Paragraf ketiga, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf yang keempat, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Nanti kalian membuat karangan singkat, tentunya kalau di situ tidak cukup ya sayang ya, nanti kalian kerjakan di buku tugas tema kalian. Karena apa? Di setiap paragraf ada ide pokok dan ada kalimat pengembangnya. Kalau dikerjakan di kolom yang sudah tersedia tentunya tidak cukup ya kan? Nah, jadi kalian kerjakan di buku tugas tema. Kemudian tugas yang kedua,
Kamu telah mengetahui organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu, bagaimana cara menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Nanti kalian tulis semua jawabanmu yang ada di kolom tersebut. Oke, oke sayang. Hari ini kita sudah belajar tentang apa sayang? Tentang rangka manusia. Pintar sekali. Rangka itu apa sih rangka tadi? Rangka itu adalah gabungan antar tulang yang dihubungkan oleh persendian. Fungsi rangka tadi ada 4 ya sayang ya. Yang pertama apa? Memberikan bentuk tubuh. Yang kedua tempat melekatnya otot. Yang ketiga anggota gerak pasif. Yang keempat melindungi organ di dalam tubuh. Kemudian kita tadi sudah belajar macam-macam rangka. Yang pertama ada rangka kepala, kedua rangka badan, ketiga rangka anggota gerak atas, dan yang keempat rangka anggota gerak bawah. Kemudian kita juga belajar tentang cover atau sampul buku dan belajar tentang menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Budiana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang ada di rumah, kalian adalah anak-anak yang hebat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Bye.